Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Teman-teman guru hebat semuanya, hari ini saya ditemani dengan Ibu Indrasari. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Insan Teladan. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan tugas di LMS program Guru Penggerak, yaitu modul 3.1. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat alhamdulillah. Iya, Ibu mohon izin, kemarin saya sudah chat dengan Ibu ya untuk meminta waktu kesediaan Ibu untuk diwawancarai oleh saya terkait dengan tugas di modul 3.1 yaitu mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMP Insan Teladan, pastinya banyak sekali pengalaman yang udah Ibu dapatkan ya Bu ya. Kemudian juga banyak juga pengalaman yang berharga yang dijadikan sebagai pembelajaran. Saya ingin bertanya Bu, sebagai kepala sekolah yang pastinya banyak sekali menemukan pengalaman, ya tentunya pernah menemukan kasus-kasus dalam menjalankan tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Banyak. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibu mengetahui sebuah kasus masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral? Bagaimana Bu? Baik. Terima kasih Bu Pipit sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan saya. Kasus, kalau kita bicara di sekolah, di satuan pendidikan maupun di organisasi manapun atau di lembaga pasti ada masalah ya. Dan di sini ada peran kepala sekolah tentunya di satuan pendidikan untuk bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk wujukan moral ataukah itu termasuk dalam dilema etika. Sebenarnya sangat mudah karena manusia itu telah diberi hati kecil, hati nurani untuk mengetahui apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu sesuatu ketidakbenaran ya, sesuatu yang tidak benar itu, sedangkan kalau dilema etika itu antara kebenaran versus kebenaran secara moral ya, maksud secara moral. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini masuk ke bujukan moral ketika hati nurani kita, hati kecil kita bicara ini tidak sesuai aturan, ini melanggar nilai-nilai kebajikan, ini melanggar norma agama, itu sudah pasti disebut sebagai bujukan moral. Tetapi kalau dilema etika, kalau kita lihat secara moral itu antara benar versus benar, ya, gitu. Ya. Jadi Ibu dengan mudah ya Bu ya sudah mengetahui mengidentifikasi sebuah kasus masuk ke dalam dilema etika dengan yang kasus masuk ke dalam bujukan moral ya Bu ya. Sangat yaitu mudah, dengan mendengarkan hati nurani ya Bu ya. Iya, Jika hati nurani sudah mengatakan ini tidak benar, melanggar nilai-nilai kebajikan, maka ini masuk ke dalam bujukan moral ya Bu ya. Iya. Jadi yang paling simpel untuk guru-guru yang tidak mengakses seperti Bu Pipit diberi kemudahan untuk bisa tahu teori tentang bujukan moral dan dilema etika, itu yang paling simpel itu adalah tanya pada hati nurani kita sendiri. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, itu udah tahu gitu loh. Itu bujukan Sebelum moral. kita kalau bujukan moral hati nurani yang paling terdalam itu kalau kita sudah mempunyai dasar-dasar agama, mempunyai dasar-dasar peraturan, sebenarnya udah tahu ini salah, itu hati nurani tidak akan pernah berdusta. Ini bujukan moral. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan cara mengidentifikasi kasus yang masuk ke dalam etika, dilema etika dan juga bujukan moral. Itu sangat mudah, yaitu dengan meyakini hati nurani yang ada di diri kita ya Bu ya, yang apabila melanggar nilai-nilai kebajikan maka kasus tersebut masuk ke dalam
bujukan moral ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Itu simpelnya ya, pemikiran simpelnya gitu. Iya. Pemikiran simpelnya, mudah-mudahan nanti saya juga bisa membedakannya ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Khususnya pada kasus dilema etika dengan paradigma benar melawan kebenaran atau pada kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Sekolah Insan Teladan ini kan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ya Bu ya. Nah, itu saya pengen tahu tuh Bu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam sebuah kasus? Ketika mengambil keputusan tentunya saya selalu berpikir berbasis pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh yayasan, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi biasanya saya akan mengacu kepada peraturan yang ada. Tetapi tidak selamanya ketika saya mengambil keputusan berdasarkan peraturan-peraturan. Ada kalanya saya juga mengambil keputusan berdasarkan rasa empati saya, rasa peduli saya, hati nurani saya untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Sebagai contoh nyata, ketika saya menemui permasalahan, misalnya menugaskan seorang guru untuk mengikuti sebuah kegiatan di luar sekolah. Terkadang saya menemui dilema etika gitu loh. Dilemanya di satu pihak guru tersebut memang harus bertugas gitu, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Tetapi di satu pihak guru ini harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang anak. Disinilah saya menemukan dilema. Apabila saya tugaskan memang benar dia mempunyai tupoksi, tetapi apabila dia menolak pun tidak melaksanakan tugas benar karena dia memang mempunyai tanggung jawab dan perannya di dalam keluarga. Ini menjadi dilema. Biasanya keputusan yang saya ambil, saya tanyakan dulu kembali kepada guru yang bersangkutan apakah bisa melaksanakan tugas gitu, dipikirkan kembali untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau memang berbenturan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan keluarga, maka saya akan mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli saya. Dan kemudian saya mencari alternatif solusi lain, guru mana yang kira-kira bisa melaksanakan tugas tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa dikatakan dilema antara kepentingan sekolah dengan kepentingan keluarga, atau dilema bahwa guru ini memang mempunyai tupoksi tetapi dia juga mempunyai perannya sebagai seorang kepala keluarga atau seorang istri di rumah. Ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan, Ibu yang pertama yang Ibu lakukan adalah berbasis kepada peraturan yang ada ya Bu ya. Peraturan itu baik dari yayasan, pemerintah ataupun sekolah itu sendiri yang sudah tentunya sudah ada peraturan-peraturan sendiri ya. Masing-masing sekolah itu kan berbeda-beda ya Bu ya, punya peraturan sendiri. Yang kedua yaitu dengan empati atau peduli atau berdasarkan hati nurani karena melihat kasusnya ya Bu ya, yang seperti tadi Ibu ceritakan, dilema etika ketika menugaskan seorang guru untuk bertugas gitu ya, entah itu di luar ataupun di sekolah yang harus memenuhi tupoksinya ya Bu ya, seperti itu. Nah ini menarik sekali ya Bu ya pembicaraannya karena ngena banget dengan materi yang sedang saya pelajari, yaitu paradigma mengambil keputusannya gitu. Seperti individu melawan masyarakat ataupun kelompok, yaitu keadilan dengan kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan juga jangka pendek dan jangka panjangnya. Pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan nih, yang dari tadi Ibu udah jelaskan dalam pengambilan keputusan ternyata tidak selalu langsung diputuskan ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah setelah Ibu mengetahui sebuah kasus Bu, termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral, langkah-langkah apa saja atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya? Intinya mencari kebenaran dulu ya, mencari data sebagai pertimbangan saya mengambil keputusan. Kemudian saya melihat sebelum mengambil keputusan apakah itu punya dampak buat murid saya
Itu yang paling utama ya. Karena kan kita sebagai institusi yang menjaga moral, menjaga tujuan pendidikan ini kan akhirnya itu kan harus punya dampak buat murid-murid kita ya. Jadi tujuan apakah itu bertentangan atau baik untuk kepentingan murid itu, kemudian juga saya akan melihat lagi apa ya, selain data, kemudian mengidentifikasinya, kemudian siapa aja sih yang bisa siapa aja yang terlibat dalam mengambil keputusan saya itu nanti ya. Jadi ada banyak ya, misalnya ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan anggaran selain dilema etika dan tadi itu juga saya perlu banyak pihak yang mungkin nanti yang bisa saya libatkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Berarti langkah-langkah ataupun prosedur yang Ibu lakukan ketika dalam mengambil sebuah keputusan, ketika ada sebuah kasus, tadi Ibu sebutkan yang pertama adalah mencari data atau faktanya ya Bu ya, dari kasus tersebut ya, kemudian mengidentifikasinya ya Bu ya, untuk kejelasan kasus tersebut. Apakah setelah mencari data dilihat apakah itu ada nilai-nilai yang bertentangan ya, maaf tadi. Ada yang nilai-nilai bertentangan dengan peraturan kah, ada yang bertentangan dengan peraturan dari pemerintah, atau juga bertentangan nggak dengan prinsip kita di sekolah ini, nilai-nilai kemanusiaan yang memang menjadi filosofi dasar dari sekolah kita, atau biasa disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, baik Ibu. Tadi yang dari Ibu jelaskan tadi ya, kalau saya bisa merangkumnya, ketika Ibu mendapati sebuah kasus, maka langkah yang Ibu lakukan adalah yang pertama mencari data ya, untuk mengecek kebenaran dari kasus tersebut, kemudian mengidentifikasinya apakah bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian apakah kasus itu memberikan dampak kepada keputusan yang Ibu buat memberikan dampak kepada murid, seperti itu ya Bu ya. Lalu mencari tahu siapa aja yang terlibat dalam kasus tersebut ya Bu ya. Dan yang terakhir Ibu bisa bekerja sama atau dengan pihak lain untuk memutuskan keputusan tersebut. Hal ini mungkin meminta saran, bisa dari pertimbangan dari saran dari orang yang memang menurut saya, misalnya Pak Anto ahli di IT, berarti saya bisa minta pertimbangan dari Pak Anto. Di Mbak Linda misalnya ahli di bagian keuangan, saya bisa minta pertimbangan dari Mbak Linda. Atau dari teman-teman yang lain yang memang punya keahlian-keahlian tertentu yang bisa saya minta saran dan ide. Disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Betul, ya Bu ya. Iya. Tidak semuanya mesti juga dilibatkan, tetapi terkadang membutuhkan peran teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa yang dirasa paling efektif Bu dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif itu yang pertama itu saya selalu mempertimbangkan dulu bermanfaatnya buat murid-murid saya. Itu yang paling utama. Bermanfaat nggak buat murid-murid saya. Kemudian yang kedua pasti harus mendukung nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian saya mengambil keputusannya tentu nggak saklek ya, tetapi dengan pertimbangan bisa kadangkala ada keputusan-keputusan yang dipakai dengan mempertimbangkan aturan yang ada, tetapi ada kalanya juga saya mempertimbangkan tujuannya apa. Kemudian terkadang juga harus mempertimbangkan berdasarkan perasaan. Rasa empati saya gitu. Jadi hal yang dirasa paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu mempertimbangkan kebermanfaatan keputusan yang Ibu buat kepada murid-murid. Ya, itu poin pertama ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga tujuan dari keputusan tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya, dan yang terakhir mungkin tambahan, saya yakin bahwa saya bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu. Iya. Harus itu, karena kalau saya nggak yakin sama keputusan yang saya buat, nanti saya tidak bisa mengambil keputusan dengan benar.
Iya, gitu. harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah Iya. diambil. Iya. Yang Saya tahu konsekuensi dari keputusan saya apa, itu saya tahu, dan kemudian saya bisa menerima apapun nanti konsekuensi atau tanggung jawab yang akan saya dapatkan dari keputusan saya itu. Itu Iya. yang terakhir. Ya, luar biasa sekali Ibu. Bertanggung jawab dengan keputusan yang Ibu buat. Iya. Ya, Ibu, ya. Terus harus yakin dari depan ketika ngambil keputusan. Kembali ke hati nurani Iya. ya Bu ya. Iya. Lanjut Ibu ya ke selanjutnya, yaitu tantangan apa saja yang terdapat pada sebuah kasus, terutama di kasus dilema etika pada saat pengambilan sebuah keputusan. Tantangan apa saja nih yang pernah Ibu hadapi? Yang diterima, yang saya dapatkan ketika ngambil keputusan, yaitu ketika ada pergulatan batin ya, konflik batin di dalam diri saya. Di sisi satu pihak saya mau sekolah ini tetap sesuai aturan yang ada, tetapi memang ada masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang saya harus mengambil keputusan dengan rasa empati itu, walaupun terkadang sebenarnya kalau dibiarkan seperti ini takutnya nanti menjadi tidak on the track gitu lah. Gitu, seperti itu aja sih tantangannya. Tantangannya dari diri sendiri berarti ya Bu ya. Ya. Dilema pada diri sendiri. Tidak bisa tegas, tidak kadang-kadang tidak bisa tegas. Inginnya tegas dengan peraturan saklek, tetapi harus tetap mempertimbangkan rasa peduli saya kepada orang lain atau kepada guru-guru atau kepada siswa, seperti itu. Iya. Tantangan terbesar adalah di diri sendiri untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginan, tetapi terkadang diri sendiri pun suka menolak gitu ya Bu ya, karena nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu ya. Karena kan basic gini tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa seseorang mengambil keputusan itu biasanya ada latar belakang dari masa kecil, ketika kebiasaan dia di rumah, kemudian latar belakang pendidikan, latar belakang bagaimana orang tua mendidik. Itu sebenarnya kan latar belakang yang membuat orang berdasarkan apa dia mengambil keputusan biasanya. Kalau saya yang dari kecil terbiasa disiplin, kemudian sekolahnya dihukum gitu loh. Sebenarnya kalau mau diikuti, saya pasti akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Udah saklek, kalau ada sebuah masalah, balik peraturannya mana, pasal berapa, ayat berapa, seperti itu. Tetapi itu akhirnya menjadi dilema, karena pada kenyataannya saya tidak bisa menggunakan itu gitu loh. Jadi pada masalah-masalah di sekolah saya tidak bisa menggunakan keinginan saya untuk ikut pada aturan-aturan yang selalu. Kadang-kadang memang rasa empati itu diperlukan gitu, tapi tetap menjadi sebuah perang batin untuk memutuskannya, itu aja sih. Sampai mendapatkan keputusan yang benar-benar final dan saya yakin saya bisa pertanggungjawabkan. Iya. Ini pas banget Bu dengan materi yang saya pelajari di paradigma pengambilan keputusan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan ke-6 nih Bu. Pertanyaan ke-6, dalam penyelesaian masalah atau kasus, apakah Ibu punya cara tertentu? Punya cara tertentu dalam menyelesaikannya? Apakah masalah tersebut langsung diselesaikan saat itu juga? Atau butuh waktu? Saya tunda dulu nih 1 minggu atau beberapa hari gitu. Dalam beberapa waktu baru saya pegang nih kasus gitu. Oke. Tergantung masalahnya. Karena ada masalah yang memang harus diputuskan saat itu juga, ada masalah yang masih bisa dipending gitu loh. Jadi kalau masalah-masalah yang memang harus diputuskan saat itu juga, tentunya harus diputuskan secepatnya gitu loh. Bukan artinya reaktif terhadap masalah, tetapi benar-benar permasalahan itu butuh sebuah keputusan yang cepat. Dan itu walaupun cepat pun, itu tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang juga. Tidak langsung membuat keputusan sekonyong-konyong yang tidak mempertimbangkan tadi ya. Kan saya bilang untuk mempertimbangkannya itu, mengambil keputusan ada 3 hal yang memang saya selalu jadikan sebagai panduan. Apakah punya dampak buat anak-anak saya, seperti itu, apakah berkaitan dengan bertentangan atau berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekolah, kemudian apakah nanti kalau saya udah ambil keputusan saya bisa tanggung jawab nggak nih gitu loh kan, gitu loh, saya bisa siap nerima konsekuensinya nggak nih gitu. Itu aja sih. Jadi tetap walaupun saya mengambil keputusan yang
cepat itu dengan pertimbangan, dan ketika mengambil keputusan yang butuh waktu yang agak lama, artinya bisa dipending, itu langkahnya malah bisa lebih panjang gitu loh. Bukan hanya mempertimbangkan 3 hal tersebut, tetapi juga tadi udah mulai melibatkan orang lain, kemudian cari data-data yang benar-benar akurat, kemudian dan pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi trik-trik yang Ibu lakukan dilihat kembali dari jenis kasusnya ya Bu ya. Ya. Apakah kasus tersebut harus membutuhkan penyelesaian secepat mungkin, ataukah memang ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga kasus tersebut butuh waktu untuk penyelesaiannya, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi cepat bukan berarti reaktif gitu loh. Cepat tapi tetap mengambil keputusan yang tepat. Iya. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat juga bertanggung jawab ya Bu ya. Sip. Iya. Jargon baru. Cepat, tepat, bertanggung jawab. Iya. Kembali Ibu di pertanyaan ke-7 Ibu. Dalam menyelesaikan masalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya ada ya yang bisa mempermudah saya mengambil keputusan, orang-orang yang saya anggap ahli atau bisa saya mintakan saran atau ide pendapatnya. Itu sangat memudahkan saya mengambil keputusan, karena kan sebagai kepala sekolah itu saya tidak bisa menguasai keseluruhan bidang ya. Ada bidang keuangan yang mungkin saya tidak terlalu pahami, kemudian ada tentang teknologi yang mungkin saya juga tidak terlalu pahami, atau yang berkaitan dengan psikologi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di kesiswaan peserta didik, di peserta didik, itu saya butuh saran gitu loh. Terkadang juga saya bukan hanya ada teman-teman guru yang ada di sini, bahkan teman-teman di luar sekolah yang memang ahli di bidangnya, itu saya suka minta pendapat dari mereka. Kalau ada kasus seperti ini, gimana sih cara menyelesaikannya gitu. Jadi bukan hanya teman sejawat, kemudian juga orang-orang yang ahli di bidangnya itu bisa saya minta. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan Ibu lebih melibatkan orang-orang, terutama untuk saran-saran ya Bu dalam penyelesaian masalah sesuai dengan bidang keahliannya. Tidak hanya dengan rekan guru yang ada di sekolah ini, tapi juga rekan-rekan Ibu di luar sekolah ini ya Bu ya. Tidak mesti ya, tapi apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan, maka Ibu akan lebih banyak sharing untuk mencari jalan keluar atau solusi dari kasus yang dihadapi. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Selama proses pengambilan sebuah keputusan, adakah pembelajaran yang Ibu dapatkan? Selama proses pengambilan keputusan, ya, ada nggak pembelajaran yang Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi? Pembelajarannya banyak ya kalau direntetin dari pembelajarannya banyak banget. Lebih kepada diri sendiri sih ya. Pembelajarannya buat diri sendiri bahwa sebagai seorang pemimpin ketika mengambil keputusan, tentunya bisa jadi keputusan yang saya ambil pada saat itu salah gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Tetapi keputusan harus tetap saya bisa ambil gitu loh. Selama saya bisa mengambil keputusan dan kemudian bisa mempertanggungjawabkannya, saya rasa keputusan harus tetap diambil, berat ataupun ringannya. Apalagi kalau yang berat ya. Menurut perkiraan orang ini sebuah keputusan yang berat. Nah, saya tetap harus mengambil keputusan itu, karena memang sebagai pemimpin tugas kita memang itu mengambil sebuah keputusan gitu loh. Jadi ambil aja keputusan dulu, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Kemudian masalah nanti selama kita tidak keluar dari tadi ya, kebajikan universal, nilai-nilai keagamaan, peraturan, itu kita ambil saja keputusan itu sebagai sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya nggak berlarut-larut gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu hadapi ya, tentu banyak pengalaman yang Ibu dapatkan ya Bu ya. Pembelajaran buat diri sendiri. Pembelajaran buat Terus diri sendiri. Kemudian yang kedua itu selain tadi tidak reaktif terhadap permasalahan yang ada, tetapi benar-benar dipertimbangkan dengan masak ketika mengambil keputusan. Gitu.
lebih pembelajaran kepada diri sendiri sebagai pemimpin yang Ya. harus mampu mengambil keputusan secara bijak yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Ya, Iya. dan tidak reaktif terhadap permasalahan. Iya, iya. Ibu, Satu lagi, menggunakan hati nurani ya, yang paling oh besar. iya. Dengan Itu yang hati paling kita- nurani. iya, hati ya. nurani. Hati Tanya- nurani tidak akan berbohong ya Bu Iya, ya. tidak akan pernah kalau itu udah dihidupkan, dia pasti selalu ngomong. Iya, iya. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari diri saya nih Bu. Sekarang ini kan saya sedang mengikuti program CGP, program guru PGP. penggerak. PGP, program guru penggerak. Nah, saat ini saya masih menjadi calon ya Bu ya, calon guru penggerak. Saya minta nasihat dari Ibu nih Bu, untuk kedepannya selama program ini yang saya ikuti, juga kedepannya setelah program ini selesai, nasihat dari Ibu untuk saya kedepannya seperti apa? Oke. Nasihat kok kayaknya tua banget ya kasih nasihat. Enggak kok Bu, Ibu masih terlihat muda. Kalau menurut saya Bu Pipit sebagai seorang CGP, sekarang tujuannya apa menjadi CGP? Itu aja. Tujuannya apa Bu Pipit menjadi CGP? Istiqomah aja, udah terus itu tujuannya disampaikan sampai tujuannya Bu Pipit menjadi CGP apa. Kemudian tentunya kan di CGP itu diharapkan Bu Pipit nanti sebagai pemimpin pembelajaran ya, bukan hanya bisa tergerak, tetapi bisa bergerak dan menggerakkan gitu loh. Nah, kalau selama di CGP ini prosesnya dinikmati, dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas ya, bukan hanya sekedar checklist menyelesaikan tugas, tapi benar-benar dijiwai gitu. Benar-benar ini menjadi bagian saya. Modul dari guru penggerak ini semuanya jadi bagian keseharian Bu Pipit sebagai seorang guru yang nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran, dan harapannya ketika nanti menjadi guru penggerak sesungguhnya apa yang menjadi tujuan pemerintah bahwa guru penggerak ini bisa menggerakkan, menjadi katalisator, menjadi penggerak, kemudian bisa menggerakkan seluruh elemen yang ada di satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan, bahkan komunitas yang lebih luas, ini bisa terwujud. Jangan setelah jadi guru penggerak mandek, satuan pendidikannya tidak bergerak, apalagi mau menggerakkan sekolah yang lain gitu. Harapan saya itu. Jadi upaya yang sudah pemerintah lakukan dengan biaya yang sangat besar, melatih dalam sebuah program ini guru-guru penggerak itu nantinya benar-benar jadi penggerak gitu loh. Jadi biayanya pemerintah tidak sia-sia, dan perubahan terhadap pendidikan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila dan belajar secara merdeka, mengajar secara merdeka itu bisa terwujud. Jadi tidak berhenti sampai Bu Pipit selesai nyelesain LMS, habis itu bye-bye. Itu. Baik Ibu, nasihatnya saya dengar dengan baik. Semoga saya bisa menjalankan nasihat dari Ibu. Kedepannya menyelesaikan program guru penggerak ini sampai selesai. Kedepannya saya juga bisa melanjutkan apa yang dipesankan oleh pemerintah, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Ya. Mudah-mudahan kembali ke tujuan awalnya ya Bu ya. Iya, tujuannya apa? Iya, insya Allah saya ingat kembali tujuan awalnya. Baik Ibu, terima kasih, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat saya juga sebagai pemimpin pembelajaran nanti yang saya terapkan di sekolah, dan juga dapat menginspirasi guru-guru hebat yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi Ibu, saya ucapkan selamat bekerja, terus bersemangat, dan juga teman-teman semua yang ada di luar sana tetap bersemangat. Saya akhiri pembicaraan kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Endra Purbaningsih SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Insan Teladan tempat saya mengajar. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Dan Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya bersedia untuk
berbincang-bincang bersama saya terkait dengan tugas saya di PGP, Program Guru Penggerak, yang saat ini berada di modul 3.1. Ya. Saya akan mengajak Ibu berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, baik. Ya. Langsung saja ya Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, Ibu sebagai kepala sekolah di SD Insan Teladan tentunya banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan selama ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah kasus ketika Ibu mendapati ada kasus di sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut sehingga Ibu bisa membedakan mana kasus yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Baik, ya, baik. Terima kasih Bu Pipit. Semoga Bu Pipit dalam menjalani CGP sekarang sudah masuk modul 3.1 ya Ibu. Modul 3.1 lancar selalu ya. Baik. Saya dalam ketika ada kasus seperti itu untuk membedakan bagaimana kasus tersebut adalah dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, ketika masalah tersebut datang, saya akan berusaha tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan karena mungkin kasus tersebut butuh pertimbangan yang matang agar kita tidak salah. Kemudian cara mengidentifikasinya, mungkin saya akan mencari tahu ya, atau mungkin observasi, melakukan pengamatan sehingga nanti ditemukan fakta realitanya seperti apa, sehingga nanti bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus tersebut semaksimal mungkin dengan baik agar nanti tidak ada kesalahan ketika nanti kita sudah mengambil keputusan. Itu ya Bu ya. Cara Ibu mengidentifikasi masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral dengan cara mengidentifikasi kasus tersebut ya Bu ya. Biasanya dalam mengidentifikasinya Ibu akan melakukan apa nih Bu? Ketika mengidentifikasi mungkin saya akan mencari tahu terhadap mungkin guru yang bersangkutan atau mungkin kasus itu mungkin ada di kelas berapa utamanya terdapat di kelas 5 umpamanya, ya saya akan melakukan kasus tersebut melalui malasnya atau mungkin juga melalui guru-guru makal yang biasa menjalankan dan bisa juga melalui peristiwa asli peserta tersebut langsung. Jadi nanti supaya kita mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah tidak tergesa-gesa dalam menghadapi sebuah kasus, kemudian mencari faktanya, mencari sumber informasinya, bisa melalui guru-guru kelas ya, dan guru yang mungkin kasus tersebut terjadi di kelasnya ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Cara Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus dilema etika. Dalam kasus dilema etika ini saya mengambil keputusan nggak sendirian ya. Saya akan berdiskusi langsung mungkin melalui guru yang bersangkutan dikasih anak tersebut ada di kelasnya ya. Jadi saya akan berdiskusi atau bermusyawarah dengan guru tersebut atau guru-guru yang lain ya, sehingga nanti didapatkan bagaimana solusi yang terbaik. Pengambilan keputusan yang terbaik itu seperti apa, mungkin ada alternatif tertentu yang harus diprioritaskan dalam mengambil keputusan tersebut ya, karena mungkin menyangkut keputusan itu ke depannya untuk mungkin kepentingan si anak itu atau mungkin kepentingan kelanjutan bagi sekolah atau kepentingan yang lain. Jadi cara Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, Ibu tidak langsung ambil keputusan itu sendiri ya Bu ya. Diawali dengan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan guru lainnya ya Bu ya. Karena Ibu lebih mementingkan kepada hasil akhirnya ya Bu ya. Apakah keputusan tersebut
bisa berdampak baik kepada murid sekolah ya Bu ya, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu setelah mengetahui kasus ini masuk ke dalam dilema etika, maka langkah apa yang akan Ibu lakukan? Ya. Langkah saya itu ketika mengetahui bahwa kasus tersebut masuk dalam dilema etika ya, seperti contoh waktu kemarin itu kebetulan sedikit tindak kekerasan ketika mereka bercanda dengan sesama temannya ya, karena di sekolah kita itu mengandung PMK prinsip kemanusiaan, antara lain tidak boleh ada melakukan kekerasan, maka saya menyelesaikan itu, maka saya akan memikirkan secara masak-masak, tidak terburu-buru dalam keputusan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan observasi, saya akan mencari tahu fakta-fakta dari kasus tersebut seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya saya akan berdiskusi dengan sesama guru atau wali kelas. Langkah selanjutnya kemudian saya akan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian akan mencoba untuk menganalisis lalu gimana baiknya nih nanti kasus tersebut akan kita selesaikan. Dan ketika nanti di rapat itu ada beberapa guru-guru kasih masukan ya Bu, ada beberapa macam pilihan, ini harusnya begini namanya, atau ini harusnya diselesaikan seperti ya, kita prioritaskan dulu yang paling penting, gimana caranya supaya kasus ini bisa diselesaikan. Itu yang pertama, itu yang mana dulu yang harus kita berikan. Baik. Jadi langkah-langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan adalah yang pertama tidak tergesa-gesa ya Bu, yang tetap bersikap tenang dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu ya. Kemudian melakukan observasi untuk mendapatkan fakta ataupun informasi yang akurat mengenai kasus tersebut ya Bu ya. Kemudian juga berdiskusi pada rekan-rekan guru, terutama wali kelas ya, di mana kasus tersebut terjadi ya. Tadi Ibu sebutkan kasus ini terjadi di kelas 5 ya Bu ya, di kelas 5 yang melakukan sedikit tindakan kekerasan, di mana tindakan kekerasan ini dilarang di sekolah kita karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kebajikan ya. Baik, Ibu lanjut ke pertanyaan seperti itu ya. Hal apa yang dirasa paling efektif dalam mengambil keputusan? Ketika Ibu ingin ambil keputusan, langkah yang paling efektif ketika saya akan mengambil keputusan adalah saya akan bersama dengan guru-guru ya tentunya, karena kita menyelesaikannya bersama-sama. Kita akan menentukan alternatif pilihan mana nih yang paling baik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian kalau sudah ditentukan alternatif yang paling baik, yang paling dampak mudaratnya ya, kemudian kita akan melaksanakan, kita akan langsung selesaikan permasalahan tersebut. Namun kalau di tempat saya kan seperti yang tadi saya sudah beritahu Bu, jadi penyelesaiannya itu semua yang sudah saya sebutkan tadi akan kita lakukan, karena ketika kita sudah menemukan selesaikan dan bagaimana yang baik, tapi kita tidak melakukan percuma aja Bu. Jadi ketika sudah ditemukan, oh ini solusinya harus seperti itu, maka langsung lakukan tindakan tersebut agar tidak cepat selesai. Berarti semua yang tadi Ibu sebutkan tadi di awal ya, bersikap tenang, kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian juga untuk meminta pendapat dari rekan-rekan guru mengenai kasus tersebut, menampung pendapat dari rekan-rekan guru mengenai kasus tersebut, kemudian memilih langkah apa yang paling tepat dari diskusi tersebut ya, yang akan dilakukan ya, seperti itu ya. Nah, dan ini pun tidak ditunda-tunda ya Bu, karena keputusan ya. Jadi semua itu penting ya Bu ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dalam mengambil sebuah keputusan itu pastinya nggak gampang ya Bu ya, tidak mudah. Pasti
banyak ditemukan tantangan, hambatan. Tantangan apa aja sih yang pernah Ibu alami dalam pengambilan sebuah keputusan? Kalau berdasarkan kasus kemarin itu dari si anak itu kan melakukan tindakan kekerasan karena dia di masa mungkin ya di situ ada unsur kekerasannya sehingga dia mempraktekkan kepada temannya di sekolahnya. Nah, tantangannya yang paling terbesar itu pertama adalah orang tua. Karena kadang ada orang tua yang tidak bisa menerima, apalagi waktu itu kejadiannya pas anak tersebut pas mau ikut lomba. Jadi kalau mau diselesaikan hal itu juga, kita khawatir mungkin anak jadi tidak bagus ya, karena lombanya udah di depan mata. Kita langsung terus si anak harus begini misalkan begini, dan anak itu langsung jual, maka bisa jadi nanti kita nggak ikut lomba karena apa namanya ada pertimbangan tersebut. Maka saya bersama guru-guru yang lain memutuskan supaya penyelesaiannya setelah anak tersebut selesai lomba. Jadi memang waktu kemarin itu kasusnya agak sedikit, bukan karena kita mengulur-ulur waktu, karena melihat kondisi dan situasi. Jadi tantangan yang Ibu rasakan menantang adalah yang tadi, yaitu mengkomunikasikan kepada orang tua ya Bu tentang kasus yang terjadi pada anak mereka. Kemudian juga orang tua yang mungkin tidak selalu sepaham untuk memahami kasus tersebut dengan anggaran yang sama, ibaratnya dengan nilai-nilai kebajikan. Di mana kita tahu nilai-nilai kebajikan ini memang sudah menjadi filosofi sekolah kita ya Bu ya. Kemudian juga Ibu tadi menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus yang terjadi di kelas 5 ini, yang tindakan kekerasan ini, cara penyelesaiannya tadi berdasarkan musyawarah, ya, berdasarkan pendapat dari para rekan-rekan guru, ya, sehingga diambil keputusan menyelesaikannya untuk dijaga beberapa waktu seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu punya cara tertentu dalam menyelesaikannya? Nah, yang ini yang menarik nih, yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau kasus tadi ditunda beberapa waktu menurut waktu yang tepat, sehingga si murid itu moodnya tetap terjaga dalam kondisi persiapan lomba. Apakah penyelesaian tersebut selalu atau sering dilakukan? Artinya menunggu mengulur-ulur dalam penyelesaiannya, atau diselesaikan tepat waktu hari itu juga? Dan kasusnya, jadi kalau memang ada tapi kalau memang kasusnya itu lebih berat ya, jadi butuh pertimbangan banyak faktor, misalnya seperti pertimbangan dari itu atau mungkin pertimbangan dari anak-anak yang lain. Mungkin ya bisa ada masukan juga ya. Kita akan melihat dulu seberapa berat. Jadi dalam menyelesaikan masalah, Ibu akan melihat dulu level tingkatan kasus tersebut ya Bu. Apakah kasus tersebut butuh penyelesaian secara cepat, ataukah butuh pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga tidak merugikan murid tersebut. Ya, contohnya seperti kasus yang kemarin itu ya Bu ya. Kayak gitu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang ketujuh, dalam menyelesaikan masalah, ada nggak faktor-faktor yang mempermudah itu dalam mengambil sebuah keputusan, atau seseorang yang Ibu anggap bisa membantu itu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya. Faktor atau seseorang yang bisa membantu ya dalam mengambil keputusan itu, yang pertama adalah Pak Asep, kemudian yang kedua adalah Ibu Guru, kemudian yang ketiga ada penyakit, dan mungkin lebih diperlukan lagi untuk kasus ini namanya memerlukan orang yang tidak ahli dan khusus, namanya mungkin butuh si anak itu untuk pendampingan dari psikolog atau bagaimana dari saya akan mengajukan yayasan supaya yayasan bisa menyediakan psikolog yang menyelesaikan proses tersebut, karena bagaimana juga kita tidak bisa menyelesaikan kasus ini sendiri. Baik, berarti dalam menyelesaikan masalah banyak faktor
yang tertutup ya, seperti tadi yang dijelaskan saya dari kepala sekolah itu membantu guru dalam mengambil keputusan, kemudian juga guru pun tetap melibatkan juga yayasan juga orang tua bahkan ibu yang untuk menyelesaikan sebuah kasus untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan siapapun, terutama untuk ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ke-8, selama proses pengambilan sebuah keputusan, adakah pembelajaran yang ibu dapatkan? Pembelajaran apa yang ibu dapatkan ketika ibu mengambil sebuah keputusan? Ketika saya mengambil sebuah keputusan itu banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita itu tidak bisa semena-mena, kita itu tidak bisa asal ambil keputusan karena keputusan yang kita ambil itu pasti kita harus meminimalisir dampak sekecil yang kita sekarang. Kemudian yang keduanya kita harus bisa memprioritaskan kasus tersebut mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana dulu. Kemudian apakah kasus tersebut bisa diselesaikan saat itu juga, atau mungkin kasus itu mungkin menyelesaikannya mungkin agak dulu karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang ketiga itu bahwa tidak semua kasus itu bisa kita hadapi sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh pihak lain untuk mempertimbangkan agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Berarti dalam proses pengambilan keputusan banyak sekali pembelajaran yang ibu dapatkan ya. Tadi ibu sudah sebutkan di sini pembelajaran yang ibu dapatkan adalah bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri walaupun kita memiliki jabatan atau kewenangan sebagai kepala sekolah ya. Kita tetap melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan supaya tidak merugikan murid khususnya. Kemudian juga jadi lebih Bu ya, lebih pandai dalam mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, pertanyaan terakhir adalah saya kan sedang mengikuti program guru penggerak itu ya. Saat ini sudah sampai di modul 3 terakhir, tapi masih selesai ya. Tapi sebentar lagi masih ada 2 modul lagi. Nah, kira-kira ada pesan ibu atau nasihat ibu dari saya nih untuk ibu ya, alhamdulillah sudah menyelesaikan angka modul 3 sapi. Pesan saya jaga kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan lancar, dengan baik. Kemudian kalau sudah dapat ilmu silahkan bagi-bagi dengan temannya agar temannya pun punya kemampuan yang sama seperti yang dididik dan silahkan diimplementasikan di sekolah. Baik Ibu, terima kasih untuk nasihatnya. Saya insya Allah akan menjaga kesehatan dan juga berbagi ilmu yang saya dapatkan di PGB ini kepada teman-teman di lainnya supaya pembelajaran lebih efektif, lebih bervariasi dan anak-anak pun menjadi lebih senang berada di sekolah bersama guru. Ya. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan atas waktunya berbincang-bincang dan juga ikut membantu saya untuk menyelesaikan tugas di modul 3 PG1 ini. Terima kasih Bu. Ya. Baik teman-teman semua, pembicaraan hari ini, perbincangan hari ini saya dengan kepala sekolah Ibu Dewi Astuti Ningsih mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.